Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duli Irtanto, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan memaparkan berkaitan dengan apa itu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Mengapa guru perlu melakukan pembelajaran diferensiasi? Ini dikarenakan bahwa kebutuhan belajar setiap murid itu berbeda. Dan untuk bisa memfasilitasi kebutuhan murid yang berbeda itu, maka guru harus membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Apa saja keputusan yang masuk akal itu? Yang pertama adalah bagaimana kemudian guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, guru harus mampu membuat tujuan pembelajaran yang bisa didefinisikan secara jelas. Kemudian yang ketiga, guru bisa melakukan penilaian yang berkelanjutan. Guru bisa mengamati progres perubahan yang dilakukan oleh muridnya. Selanjutnya, guru harus bisa merespon kebutuhan belajar muridnya. Tentunya kebutuhan belajar yang berbeda-beda perlu sebuah penanganan atau respon dari guru. Yang berikutnya lagi adalah guru harus mampu membuat manajemen kelas yang efektif. Maksudnya, manajemen kelas yang efektif itu adalah bagaimana guru mampu menciptakan prosedur, rutinitas, metode atau strategi yang di sana sangat fleksibel yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar muridnya. Dengan demikian, melakukan pembelajaran diferensiasi adalah salah satu upaya guru untuk mendukung semua murid dapat belajar. Langkah selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada 3 cara. Tahap yang pertama yaitu mengetahui kesiapan belajar anak atau murid. Kesiapan belajar anak ini adalah kapasitas anak untuk mempelajari materi baru. Guru harus memastikan berapa kapasitas anak untuk dapat menerima pelajaran baru. Mungkin ada yang sudah 100% siap menerima, mungkin hanya baru sebagian saja, atau bahkan sama sekali belum mengetahuinya. Untuk itu, guru harus mampu mewadai, memberikan fasilitasi terhadap keberagaman atau perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh anak tersebut. Ibaratnya bahwa kesiapan anak itu bisa dimisalkan, dicontohkan sebagai sebuah equalizer. Kita bisa merubah-rubah tombol pada equalizer kita. Kalau kita perhatikan, contohnya saja, kita bisa melihat anak itu dari kemampuannya mendasar atau tindak lanjut. Kemudian anak itu baru bisa melihat atau belajar masalah konkret atau sudah abstrak. Kemudian anak itu bisa belajar dari hal-hal sederhana atau sudah yang kompleks. Kemudian cara pembelajarannya adalah terstruktur atau sudah terbuka atau open-ended. Kemudian juga anak itu sudah mandiri atau masih bergantung. Hal-hal semacam ini yang harus diperhatikan guru untuk membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Tahapan yang kedua adalah mengetahui minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat bisa dikatakan sebagai motivator yang memotivasi anak untuk bersemangat dalam belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat belajar anak, diantaranya 1. Guru menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman. Misalkan saja dengan menggunakan game, icebreaker, kemudian juga kelas humor dan lain-lain. Yang kedua,
guru bisa menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Misalkan saja, anak dengan berbagai macam minatnya, kita bisa memfasilitasi minat tersebut dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan minat yang dimiliki oleh anak. Guru memberikan penugasan atau memberikan materi yang itu mengkaitkan dengan minat anak. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai atau manfaat dari materi yang akan dipelajari, utamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid yang dapat memecahkan permasalahan atau persoalan, atau bisa kita sebut sebagai problem based learning. Tahapan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kita ketahui bahwa murid-murid kita memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Profil belajar yang berbeda-beda itu diantaranya, satu, bisa kita lihat dari lingkungan. Ada anak yang suka lingkungan yang tenang dalam belajar. Ada anak yang suka lingkungan bermusik dalam belajar. Ada anak yang suka lingkungan dalam keadaan dingin dalam belajar. Nah, hal tersebut guru harus memahami lingkungan apa yang cocok dengan kondisi masing-masing anak. Yang kedua adalah budaya. Budaya yang ada di lingkungan tentunya berbeda. Sebagai contoh, misalkan ada yang budayanya santai, kemudian ada yang budayanya terstruktur, ada yang model anaknya pendiam, ada yang ekspresif, dan lain-lain. Kemudian profil yang berikutnya harus kita perhatikan adalah gaya belajar. Gaya belajar anak berbagai macam jenisnya. Ada anak itu yang sifatnya adalah auditori, dia lebih suka mendengarkan. Kemudian ada yang sifatnya adalah kinestetik, sifatnya adalah gerak. Dan ada yang sifatnya adalah visual, adalah model gambar. Guru harus mampu mengakomodasi apa yang menjadi gaya belajar dari anak. Dan yang keempat adalah terkait dengan multiple intelligence, atau kecerdasan majemuk yang mungkin ada visual, spasial, musikal, dan lain-lain. Ini yang harus diperhatikan guru untuk tahu kebutuhan murid dalam belajarnya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara atau langkah konkret untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada beberapa langkah atau strategi yang bisa dipakai. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid-murid. Dari mengamati perilaku para murid, guru dapat membuat kesimpulan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh murid saya dalam belajar. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi pengetahuan awal. Misalkan memberikan soal-soal pretest sebelum kita mengawali pembelajaran. Yang ketiga, kita bisa mereview, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang keempat, kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman sejawat. Yang kelima, kita bisa melihat dari hasil rapot murid dari kelas atau semester sebelumnya. Kemudian yang keenam, kita bisa menggunakan berbagai macam penilaian yang sifatnya adalah penilaian untuk mendiagnostik seperti apa murid saya itu dan seperti apa kebutuhan belajar dari murid saya. Bagaimana strategi untuk melakukan diferensiasi pembelajaran? Untuk bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru dapat melakukan 3 macam diferensiasi. Diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten merupakan materi, pengetahuan, keterampilan, konsep yang harus dikuasai oleh murid. Dalam membuat konten-konten pembelajaran, tentunya guru harus memperhatikan 3 kesiapan belajar dari murid itu. Bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana kemudian dengan minatnya, dan bagaimana dengan profil belajarnya. Yang kedua, guru bisa melakukan diferensiasi proses. Proses ini adalah merujuk bagaimana strategi, bagaimana jalannya pembelajaran di dalam kelas. Guru bisa menerapkan berbagai macam metode dan strategi di dalam kelas
di mana metode dan strategi itu bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik atau murid. Diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk merupakan hasil dari anak belajar. Dalam menghasilkan produk, tentunya guru harus bijak memberikan kebebasan kepada murid-muridnya bahwa produk dari murid-murid itu harus memperhatikan kebutuhan belajar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang lahir dari kebutuhan belajar murid. Dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, akarnya adalah dari kebutuhan belajar murid tersebut. Sehingga dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, jelas bahwa pembelajaran ini akan sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Apa yang dilakukan guru dalam pembelajarannya, misalkan dalam kontennya, dalam prosesnya, ataupun dalam produknya, guru selalu memperhatikan kebutuhan belajar muridnya. Dengan demikian, ketika pembelajaran berlangsung, maka proses pembelajarannya adalah mengakomodasi kebutuhan murid-murid. Selain itu juga, karena kebutuhan muridnya itu diakomodasi, maka potensi-potensi yang dimiliki oleh murid-murid tersebut dapat berkembang dengan optimal. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bahkan boleh dikatakan pembelajaran diferensiasi adalah pengamalan dari konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita perhatikan bahwa pembelajaran diferensiasi berakar dari kebutuhan murid, sehingga dari kebutuhan murid yang sudah dipetakan oleh guru tersebut, guru merancang sebuah pembelajaran yang sesuai yang dibutuhkan oleh murid-murid di kelasnya. Sehingga dengan demikian, maka guru menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu adalah kodrat alam maupun kodrat zamannya. Yang berikutnya lagi sebagai penguat bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Murid dijadikan sebagai subjek dalam proses pembelajaran dan tidak hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Dengan demikian, maka pembelajaran diferensiasi ini membutuhkan peran dari seorang guru, apalagi adalah guru penggerak, yang di sana kita sebagai seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran. Apa yang kita upayakan dalam rangka memfasilitasi anak-anak untuk belajar mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian, selain itu juga bahwa untuk bisa mencapai hal tersebut tidak bisa dilakukan sendirian. Maka guru, namanya guru penggerak, harus mampu menggerakkan komunitas praktisinya, baik di sekolah atau komunitas yang lebih besar, bagaimana kemudian bersama-sama membuat pembelajaran adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodasi, memberikan layanan kepada anak-anak, terutama sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Guru dapat memetakan, dapat menganalisis kekuatan-kekuatan yang ada di lingkungannya, di lingkungan sekolah atau komunitasnya, untuk dapat mencapai pembelajaran yang berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, pembelajaran diferensiasi adalah solusi untuk melayani anak-anak negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.